Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank secondliner dan bank-bank daerah. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 575 menguat 0,87%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya BJTM didistribusi. BJTM akhirnya sesuai plan, dia sentuh 590. Sayangnya tutupan bulan di bawah tutupannya ya, di bawah 580. Time frame bulanan langsung kita pasang. Sebenarnya bagus. Apakah bisa melanjutkan kenaikan? MACD-nya di time frame bulanan golden cross. Mestinya kalau mau ngangkat nggak jebol lagi 550. Support BJTM di Februari menurut saya 550. Time frame weekly-nya. Nah, nih kita pakai 550. Kalau Bapak Ibu pakai 530 silakan, tapi pandangan saya ya boleh ya. Tetap ya, kita tetap plannya daripada kita kegocek, siapa tahu dia turun dulu. Terus kemudian sideways kan sayang. Cut loss di 550. Jadi tetap sekarang supportnya masih sama 530 di Februari. Untuk BJTM, selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli di minggu lalu atau beli di 550, jualan di 590 itu lumayan kan? Ya, anggap aja di 555 belinya atau jualannya di 580, 585 ya lumayan, 5% dikasih 2-3 minggu. Siapa ngasih? Ya. Oke nggak BJTM? Seharusnya oke BJTM ya. Masih bagus lah BJTM. Koreksi-koreksi dikit bisa ambil Bapak Ibu. Momentumnya ya sampai dia bagi dividen itu ada potensi diangkat ya. Contohnya nih. Setiap dia bagi dividen pasti 80% diangkat. Ya, Januari ngangkat sampai Maret. Ya, ini kebetulan dia Maret bagi dividen. Terus ini aja yang dia turun ya. Oh, nih naik juga ya. Dari 685 sampai ke 750, 10% dia naik. Lumayan nggak? Lumayan. Ya. Ya, kalau ini dari Juni 2024 ya naik 10% lebih. Tapi kita pakai yang low-nya di Desember. Selalu BJTM tuh selalu naik sebelum bagi dividen. Ya nggak bisa dihindar. Pasti peluang besar naik. Target 600 saja lah terdekat ya. Kalau bisa. 600, 620 itu. Di Februari. Disclaimer analisa kembali. BJTM. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 940. Terkoreksi 0,52%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BJBR. Didistribusi. BJBR belum. Tapi di time frame weekly-nya ya koreksi biasa, nggak masalah. Time frame bulanan karena habis tutupan bulan bagus. Walaupun volumenya nggak kuat ya. Bulan ini volumenya sangat tipis. Tapi technical rebound, apakah ini bisa lanjut? Kalau minggu depan tembus 950, oke tuh. Ya, 950 nggak usah tinggi-tinggi, kita nggak usah mulu-mulu. 950 aja tutup minggu depan berarti naik 1% lebih aja. 1,5% aja deh naik minggu depan, bagus. Peluang keberapa? 1035. Mudah-mudahan bisa ya. Untuk BJBR. Nah, minggu depan tuh antara dia ditarik naik kalau mau bagus atau dibuang. Itu aja. Tinggal bagaimana Bapak Ibu skenario-nya. Support quote-nya masih sama 900, jangan jebol. Tapi bagusnya BJBR itu membentuk higher high minggu kemarin dan minggu ini. Nih, dia terus higher high higher low nih. Tuh. Ya. Mana sih ini nih? Nah, high sebelumnya di 930, terus high setelahnya di 950. Low-nya naik juga, higher low ya. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Minggu depan antara ditarik naik atau dibuang ke 900. Antara dia tembus 950. Kita lihat. Kalau Warnet Trader pandangannya seperti apa? Naik. Ya, disclaimer analisis kembali. Lanjut. Agro yang ditutup di harga pas 220 menguat 3,7%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya agro akumulasi tipis. Agro saat ini bagus. Seperti analisa saya sebelumnya, tutup di atas 220. Harusnya sih 224 menariknya. Ya bisa lah, masih bisa lah. Karena Bapak Ibu lihat ya. Ini lihat nih. Volume 2 hari aja cukup signifikan. Harusnya ini mudah-mudahan 70% konfirmasi breakout. Banda detektor Stockbit netral. Tapi Bapak Ibu lihat yang akumulasi itu OD. Ya, dari minggu lalu kalau nggak salah OD beli 2,2 miliar. Coba lihat 1 bulan. Tuh OD beli 3,6 miliar. Ya. Jadi masih bagus untuk menarik nggak untuk
Februari harusnya menarik. Time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume juga bagus. Ya, 2 hari perdagangan aja mau nutup volume kemarin. Berarti ini ada potensi sinyal bangkit. Di time frame monthly-nya memang koreksi, volumenya tapi menurun, ya. Pokoknya harusnya sih aman. Mudah-mudahan gak jebol lagi 220, ya. Support kuatnya masih sama 200. Tergantung Bapak Ibu bagaimana skenario-nya. Kalau berminat untuk beli agro, itu aja. Menarik agro harusnya. Perhatikan minggu depan. Kalau mau lihat tuh baca bid offer. Ya, BBYB, Adro, INTC, Arto, atau Big Bang itu lihat bid offer. Kalau mau trading cepat itu bisa. Kalau Bapak Ibu mau belajar di Februari nanti saya akan buka kelas, link trade di deskripsi, pilih kelas scalping kalau tertarik, ya. Itu aja untuk BBYB saat ini ditutup di harga 210 menguat 0,96%. Asing net buy. Kalau dilihat broker resminya BBYB di distribusi. Langsung saja ke teknik. Waduh, ini di support nih harus dijaga nih. Ya, kalau jebol lagi udahlah lemah. Kalau menurut saya lemah. Kalau mau bagus gak ada cerita Senin besok minggu depan maksudnya rebound. Neckline yang harus ditembus 224. Kalau tembus di minggu depan ya, targetnya minggu depan, gak ada cerita 2 minggu 3 minggu. Minggu depan tembus 224. Siap-siap bangkit Februari. Time frame weekly-nya. Weekly-nya ekor panjang cukup bagus melawan Monday-nya menurun volume ya. Bangkitlah, peluang besar sih bangkit. Kalau mau beli sekarang stop loss di bawah 200 juga silakan. Paling 6% lah maksimal. Kalau di bawah ke 224 kan lumayan tuh 7%. Minimal kalau itu bangkit uptrend. Ya targetnya 250 Februari. Apakah mungkin bisa dia naik 20% dalam sebulan? Nah, Bapak Ibu lihat aja nih. Dalam satu hari 22% bisa. Ya, nih. 6%, habis itu naik 8%, ya. Nih, dalam seminggu aja terus naik. Nah, itu ya. Jadi harus langsung rebound, gak ada cerita lagi gak rebound. Senin tuh rebound, gak boleh koreksi tuh. Ya, BBYB. Lanjut. Maya yang ditutup di harga 206 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing gak ada jual beli. Kalau bukan namanya Maya di distribusi. Maya lagi sideways, risknya kecil tuh 5% maksimal. Pokoknya 197, 196 buang. Udah tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. 5% maksimal. Targetnya minggu depan 220 harus tembus. Kita lihat minggu depan. 220 tembus, tutup di atas itu. Maksimal 7 Januari. Maksimal 7 Februari, hari Jumat minggu depan, tutup di atas 220. Uptrend. Peluang besar uptrend. Target 240, 250. Lumayan. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. BBKP yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker resminya BBKP di distribusi. BBKP masih sideways. Belum kemana-mana. Ya, tunggu tembus 5758 lah. Baru menarik. Kalau mau beli sekarang stop loss aja 50. Udah nggak usah panjang lebar. 6% cut loss saja. Tunggu. Itu kalau minat BBKP. Lanjut PNBS. Belum dulu deh. PNBS nggak menarik. Masih lengket di 50 kan. 50-nya di over. Tunggu di 5556. Tunggu di sana. Tunggu di atas. Lebih menarik. Kalau memang mau diangkat PNBS. Skip. Lanjut PNLF yang ditutup di harga 422. Menguat 0,47%. Asing net sell. Kalau di broker resminya PNLF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PNLF aman masih. Kita lihat minggu depan ya. Langsung saja ke teknikalnya. PNLF aman. Yang penting PNLF nggak jebol 414. Kita lihat dulu. Risknya kecil tuh 414 berarti berapa tuh? 8,2%. Udahlah 3% buang. Weekly-nya masih sideways ya. Minggu depan sih harusnya berangkat. Mudah-mudahan ya. Disclaimer. Kalau dilihat dari time frame bulanan, koreksi biasa ya. Harus bangkit nih. Ini kan udah melawan nih 3 bulan nih. Masa jebol juga 414. Kalau jebol best gagal ya. Minggu depan tuh harusnya langsung bangkit. Senin selesai langsung cus naik ya. Disclaimer, analisa kembali PNLF. Lanjut PNBN yang ditutup di harga 1835, terkoreksi 0,27%. Asing net buy. Kalau di broker resminya PNBN sama aja antara akumulasi dan distribusi. PNBN gagal ya. Dia tembus 1900. Kita lihat minggu depan aja ya. Ya intinya sih rawan. Tapi selama nggak jebol 1770 aman. Hold aja. Kecuali jebol udah gagal. Risknya kecil kan. Berapa tuh? 50 poin aja.
4%, maksimal 5% ideal lah. Target kalau dia ke 2000 tuh berapa ibu dapat? Ya, paling nggak 7% tuh. Coba hitung ya. Pokoknya targetnya Februari ini mudah-mudahan 2000 ya. Mestinya akhir Januari ini ya target saya, tapi ya itu gagal. Namanya market kan kita hanya bisa menganalisa. Kalau memang gagal ya gagal. Tapi selama nggak jebol 1770 mungkin isi tenaga, barangnya belum banyak. Ya masih ngumpulin barang bisa, kecuali PNBN jebol tuh minggu depan 1730-nya udah selesai ya. Cut loss-nya berapa nih? Tuh 4,5% tuh 1760. 4,3% dari hari sekarang. Target reward 2000, 8%, risk reward 1/2. Bahkan kalau dia tembus 2000 tuh bisa uptrend di Februari. Target 2200 tuh, mudah-mudahan ya. Pokoknya minggu depan kita lihat ya, mudah-mudahan. Kalau memang mau bagus, ini ingat PNBN, kalau memang mau bagus mestinya minggu depan udah di atas 1000. Tapi kalau dia masih sideways saja, itu perlu diwaspadai. Minggu depan kalau masih sideways di bawah 1900 perlu diwaspadai. Bisa-bisa ya kalau tiba-tiba dibuang, udah itu sinyal downtrend ya PNBN. Mudah-mudahan jelas. Kalau Bapak Ibu kurang jelas atau kecepatan ngomongnya, bisa tulis di kolom komentar biar saya perbaiki lagi cara saya menganalisa dengan tempo kata-kata yang lebih lambat atau lebih pelan ya. Memang karakter saya seperti itu, agak cepat kalau ngomong. Bisa tulis di kolom komentar kalau Bapak Ibu yang mau kritik saran ya, biar memperbaiki channel Borneo Trader ini biar semakin banyak juga penontonnya. Itu ya PNBN. Lanjut Penin yang ditutup di harga 1055, koreksi 0,47%. Asing net sell. Kalau di bongkar semuanya Penin di distribusi. Penin ada peluang nih. Minggu depan kita lihat ya. Udah 2 minggu nih dia sideways. Masa nggak ditarik-tarik ke atas atau kena buang? Tembus 1100 minggu depan sih kalau tembus ya, sinyal uptrend. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tarik garis nih, dia tembus 1100 tuh sinyal uptrend. Jadi pola downtrend channelnya ini sudah selesai. Potensi berapa sih arahnya ya? 1200 1250. Nah, minggu depan ya. Supportnya sekarang masih sama 980. Memang sekarang harga nanggung. Kalau nawar di bawah takut nggak dikasih, beli harga sekarang siap nggak cut loss dalam. Itu aja. Berapa persen? 6% apa 7%? Wah, dalam ya. 9% dengan reward seimbang lah. Ya, hampir 2 kali lipatnya untuk Penin. Tapi disclaimer. Daripada Penin, coba PNBN tadi menarik atau PNLF. Ya, itu. Tapi disclaimer kalau suka Penin juga boleh. Lanjut, Cevin yang ditutup di harga 314, menguat 1,94%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cevin di distribusi. Cepin gagal lagi tembus 320. Kita lihat minggu depan, kita kasih tempo minggu depan. Pokoknya minggu depan kalau dia jebol 300 udah selesai juga. Ya, ingat kalau dia jebol 300 minggu depan selesai downtrend. Minggu depan tuh harus kalau mau bagus ya, mestinya bisa tutup di atas 320. Kita lihat minggu depan. Cepin. Coba time frame bulanan. Hammer terbalik juga ya, belum kuat lah. Jadi kita butuh konfirmasi, mudah-mudahan minggu depan. Di atas 320 harusnya menarik. Tutup ya, tutup di atas 320 menarik. Cepin minggu depan. Saham terakhir, lanjut BNII yang ditutup di harga 202 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BNII di distribusi. BNII masih sideways, mudah-mudahan bangkit. Kalau Bapak Ibu mau dan feelingnya kuat di BNII minggu depan atau di Februari, nah apalagi dia 5 bulan terus turun dengan volume makin tipis, bangkit. Kalau memang ISG bangkit BNII di Februari. Target bangkitnya minimal dikasih 9% lah ke 220. Risknya berapa? Risknya 3%. Jebol 197 buang kalau pandangan saya untuk BNII. Itu aja. Saham terakhir INPC yang cukup luar biasa, menguat 16,19% ke harga 244. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya INPC akumulasi. INPC akhirnya ada sinyal bisa jadi double bottom ya. Mantul dia dari 200, selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli 20% dalam 2 minggu. Mungkin minggu lalu beli dan sekarang profit 20%. 12% ya. 22%. Lumayan nggak? Lumayan. Jadi saat ini kemana arahnya? Akan uji 250, 256
tembus menarik, apalagi volume besar. Pada detektor ada small akumulasi. Menarik nggak? Harusnya menarik ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Selamat kalau yang masih ada hot. Kalau volumenya besar ya, mestinya sih bangkit. Ini sebenarnya ini belum selesai. NPC ini belum selesai, masih berpeluang. Lihat aja 200 dijaga. Cuman kalau melihat sekarang terlalu dalam ya. 200 cut lossnya tuh waduh. Tergantung Bapak Ibu ya. Ingat nih saham volatilitasnya cukup tinggi. Hari ini naik 16%, minggu depan bisa turun 16-20% juga. Jadi lihat minggu depan aja perkembangannya. Tapi kalau minggu depan dia bisa tembus 256, itu seharusnya menarik. Sinyal bangkitnya peluang untuk NPC. Itu aja ya untuk NPC saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.